Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bayangkan sebuah pemandangan yang mungkin sangat akrab. Bapak Ibu sedang duduk di kursi ruang tamu, lalu ingin berdiri untuk mengambil sesuatu di dapur. Tapi begitu hendak bangun, tangan langsung mencari pegangan, entah itu sandaran kursi, tepi meja, atau bahu orang di samping. Lutut terasa berat, kaku, seolah-olah engselnya macet. Butuh beberapa detik untuk benar-benar tegak berdiri. Atau ketika Bapak Ibu hendak berjalan, langkah pertama terasa kaku dan sakit. Saat menekuk lutut, terdengar bunyi krek atau kletek seperti pintu tua yang engselnya berkarat. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, ini memang sudah tua, lutut sudah aus. Atau mungkin ada yang berkata, sudah waktunya suntik oli lutut, tapi harganya jutaan, sayang uang. Ada rasa cemas, kalau suatu saat nanti tidak bisa berjalan sama sekali, tidak bisa ke masjid, tidak bisa jalan-jalan ke pasar, tidak bisa bermain dengan cucu. Hari ini saya ingin memberikan kabar gembira. Saya ingin bercerita tentang satu bahan sederhana yang mungkin sering Bapak Ibu jumpai di takjil buka puasa, di es campur, atau di manisan. Bentuknya putih, kenyal, segar, dan murah meriah. Bahannya adalah kolang-kaling atau buah atap. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai camilan. Padahal, ia adalah oli alami untuk sendi-sendi kita yang mulai kering. Saya punya kisah nyata tentang seorang kakek, sebut saja Pak Sabar. Usia 72 tahun, pensiunan guru. Lututnya sudah tidak bisa menekuk tanpa rasa sakit. Setiap turun dari motor, harus minta tolong dituntun. Dokter bilang harus suntik pelumas sendi setiap 6 bulan dengan biaya jutaan rupiah. Karena tidak sanggup, beliau pasrah. Sampai suatu hari, saya kasih tahu resep sederhana. Makan 3 butir kolang-kaling setiap pagi. 2 minggu kemudian, beliau datang ke rumah saya sambil tersenyum lebar. Katanya, "Dok, saya sudah bisa naik motor sendiri. Lutut saya nggak sakit lagi. Saya bahkan bisa jalan kaki ke pasar sejauh 1 kilometer." Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar, "Saya ingin lutut saya sehat kembali." Lalu tulis juga asal kota Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin lutut saya sehat kembali dari Aceh, atau dari Medan, dari Padang, dari Banjarmasin, dari Makassar, dari manapun. Tulis saja, biar saya tahu Bapak Ibu serius ingin sembuh. Dan saya akan mendoakan satu persatu dari sini. Saya Dr. Irfan Ali. Dan hari ini kita akan membongkar rahasia kolang-kaling. Si putih kenyal yang selama ini hanya dianggap cemilan. Padahal, ia adalah penyelamat sendi yang luar biasa. Mari kita pelen-pelen, memahami apa yang sebenarnya terjadi pada lutut kita. Bapak Ibu, mari kita gunakan imajinasi untuk memahami sendi lutut ini. Bayangkan, lutut kita seperti sebuah engsel pintu. Engsel itu memungkinkan pintu membuka dan menutup dengan lancar. Di dalam engsel, ada semacam pelumas atau oli yang membuatnya tidak berisik dan tidak macet. Tanpa oli, engsel akan berderit, kering dan akhirnya macet total. Nah, di dalam lutut kita, ada yang namanya cairan sinovial. Cairan inilah yang bertugas melumasi sendi, membuat gerakan tekuk dan lurus menjadi mulus tanpa gesekan. Cairan sinovial ini seperti oli alami yang diproduksi oleh tubuh. Selain itu, di ujung-ujung tulang yang bertemu di sendi, ada lapisan tulang rawan atau kartilago. Lapisan ini licin seperti teflon, berfungsi sebagai bantalan agar tulang tidak bergesekan langsung satu sama lain. Seiring bertambahnya usia, produksi cairan sinovial ini berkurang. Lapisan tulang rawan juga menipis, aus karena pemakaian bertahun-tahun. Akibatnya, tulang-tulang di sendi mulai bergesekan langsung. Gesekan ini menimbulkan rasa sakit, peradangan, dan bunyi krek setiap kali lutut digerakkan. Inilah yang disebut dengan osteoarthritis, atau pengapuran sendi. Banyak orang menyebutnya lutut berkarat, karena memang seperti engsel yang sudah kering pelumas. Sekarang, disinilah peran kolang-kaling. Kolang-kaling atau buah atap ini
ternyata mengandung zat yang disebut glukosamin alami. Glukosamin adalah senyawa yang menjadi bahan baku untuk membangun dan memperbaiki tulang rawan. Ia juga merangsang produksi cairan sinovial. Dalam dunia medis, glukosamin sering dijual sebagai suplemen mahal untuk kesehatan sendi. Tapi kolang-kaling menyediakannya secara alami, dengan harga yang sangat murah. Selain glukosamin, kolang-kaling juga mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin C. Kalsium dan fosfor memperkuat tulang. Sementara vitamin C membantu produksi kolagen yang penting untuk elastisitas jaringan ikat di sekitar sendi. Kolang-kaling juga bersifat antiinflamasi atau anti radang, sehingga bisa mengurangi pembengkakan dan nyeri pada lutut. Yang membuat kolang-kaling istimewa adalah teksturnya yang kenyal dan banyak mengandung air. Tekstur ini mirip dengan bantalan sendi yang sehat. Ketika kita makan kolang-kaling, kita seperti memberikan bahan baku langsung ke tubuh untuk memperbaiki bantalan sendi yang aus. Ditambah lagi, kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga hidrasi sendi. Karena cairan sendi sebagian besar terdiri dari air. Jadi, ketika Bapak Ibu rutin makan kolang-kaling, kita sedang memberi tubuh bahan untuk memproduksi ulang pelumas sendi yang habis, memperbaiki tulang rawan yang aus, dan mengurangi peradangan. Hasilnya, lutut terasa lebih ringan, tidak sakit saat digerakkan, dan bunyi krek pun berangsur hilang. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebelum kita masuk ke dapur, sebelum kita belajar cara mengolah kolang-kaling yang benar, izinkan saya menyampaikan satu pesan yang sangat berarti. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap minggu hadir menemani Bapak Ibu dengan konten-konten kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang lambat, dengan penuh kasih sayang, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Karena kami percaya, ilmu kesehatan itu harus disampaikan dengan lembut, agar mudah dicerna dan diamalkan. Bapak Ibu, tubuh ini adalah titipan, amanah dari Yang Maha Kuasa. Lutut ini adalah penopang gerak kita, anugerah yang tak ternilai. Kita wajib merawatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara merawatnya adalah dengan terus belajar, terus mencari tahu bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar. Jangan pernah merasa sudah tua sehingga malas belajar. Justru di usia senja, ilmu tentang kesehatan menjadi semakin berharga. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Setelah itu, jangan lupa tekan juga icon loncengnya, supaya setiap kali kami unggah video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Anggap saja ini sebagai pengingat mingguan, bahwa ada yang peduli dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Dengan subscribe, Bapak Ibu berarti berkomitmen untuk terus belajar merawat diri. Saya tunggu ya Bapak Ibu, tombol subscribe-nya ditekan. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kesehatan yang prima dan umur yang berkah. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan bahan sederhana ini dan belajar mengolahnya dengan penuh cinta. Jangan remehkan buah putih kenyal ini. Karena di balik teksturnya yang sederhana, tersimpan kekuatan penyembuh sendi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan belajar cara mengolah kolang-kaling agar khasiatnya maksimal untuk kesehatan sendi. Kolang-kaling sebenarnya adalah biji buah atap atau buah aren yang diolah. Bentuknya lonjong, berwarna putih transparan, dengan tekstur kenyal dan banyak mengandung air. Rasanya segar, sedikit manis alami, dan sangat cocok dijadikan manisan atau campuran es. Tapi, untuk tujuan pengobatan sendi, ada cara khusus mengonsumsinya. Saya akan jelaskan dengan sangat detail, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya di rumah. Pertama, mari kita bicara tentang kolang-kaling. Kolang-kaling yang baik adalah yang masih segar, tidak terlalu lembek, dan tidak berbau asam. Bapak Ibu bisa membelinya di pasar tradisional, dalam bentuk sudah direbus, atau masih mentah. Kalau bisa, pilih yang sudah direbus, karena lebih praktis. Untuk satu kali konsumsi,
kita butuh 3-5 butir kolang-kaling ukuran sedang. Kedua, siapkan air bersih untuk merendam. Kolang-kaling biasanya diawetkan dengan air kapur agar teksturnya kenyal. Sebelum dikonsumsi, kita harus merendamnya untuk menghilangkan sisa kapur dan bau langu. Sekarang, langkah pertama, ambil kolang-kaling sebanyak yang dibutuhkan. Bapak Ibu akan melihat bentuknya yang lonjong, putih agak transparan, dengan tekstur kenyal saat dipegang. Kalau ditekan, terasa padat tapi lentur. Aromanya sangat khas. Ada sedikit bau segar seperti buah, tapi juga sedikit bau khas pengawet alami. Langkah kedua, rendam kolang-kaling dalam air bersih. Gunakan mangkuk atau wadah, tuangkan air hingga semua kolang-kaling terendam. Biarkan selama 30 menit, lalu buang airnya. Ulangi proses ini 2-3 kali. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa air kapur dan mengurangi bau langu yang kadang mengganggu. Setelah direndam beberapa kali, Bapak Ibu akan mencium aroma kolang-kaling yang lebih segar, tidak setajam sebelumnya. Langkah ketiga, potong kolang-kaling menjadi bagian kecil. Bapak Ibu bisa memotongnya menjadi dadu kecil atau bentuk sesuai selera. Saat dipotong, Bapak Ibu akan merasakan teksturnya yang kenyal, sedikit licin, dan mudah dipotong. Di dalamnya terlihat struktur berserat halus yang akan menyerap rasa dengan baik. Langkah keempat, sekarang kita akan memasak kolang-kaling sebentar. Rebus kolang-kaling dalam air mendidih selama 5-10 menit. Ini untuk memastikan kebersihannya dan membuat teksturnya lebih lembut. Bapak Ibu bisa menambahkan daun pandan untuk aroma harum. Saat direbus, kolang-kaling akan sedikit mengembang dan warnanya menjadi lebih putih bersih. Aromanya semakin harum, wangi khas daun pandan bercampur dengan aroma segar kolang-kaling. Setelah direbus, tiriskan kolang-kaling. Biarkan dingin sebentar. Sekarang, kolang-kaling siap dikonsumsi. Tapi bagaimana cara terbaik memakannya? Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu pilih. Cara pertama dan paling sederhana, makan langsung 3-5 butir kolang-kaling setiap pagi. Saat perut masih kosong, kunyah perlahan, rasakan teksturnya yang kenyal, segar, sedikit manis. Biarkan airnya masuk ke tenggorokan. Ini adalah cara paling efektif karena kolang-kaling langsung masuk ke sistem pencernaan dan nutrisinya segera diserap tubuh. Cara kedua, buat manisan kolang-kaling sederhana. Rebus kolang-kaling dengan sedikit air, tambahkan gula aren atau madu secukupnya, dan daun pandan. Masak hingga air menyusut dan bumbu meresap. Tapi ingat, jangan terlalu banyak gula, karena gula berlebih bisa memicu peradangan. Manisan ini bisa disimpan di kulkas dan dimakan setiap pagi 3-5 butir. Cara ketiga, buat jus kolang-kaling. Blender kolang-kaling dengan sedikit air hingga halus. Hasilnya akan seperti susu kental berwarna putih, dengan rasa segar dan tekstur lembut. Minum jus ini di pagi hari sebelum sarapan. Sensasi dingin dan segarnya akan langsung terasa di tenggorokan, dan dalam perut terasa menenangkan. Cara keempat, campurkan kolang-kaling ke dalam salad buah atau es buah. Tapi pastikan Bapak Ibu tetap makan minimal 3 butir setiap hari. Jangan hanya sebagai hiasan. Yang terpenting adalah konsistensi. Lakukan ini setiap hari. Jangan putus. Dalam 2 minggu pertama, Bapak Ibu akan mulai merasakan perubahan. Lutut terasa lebih ringan, tidak kaku saat bangun tidur. Dalam sebulan, nyeri akan berkurang drastis, dan bunyi krek akan mulai hilang. Dalam 3 bulan, Bapak Ibu mungkin sudah bisa berjalan lebih jauh, naik turun tangga dengan lebih mudah, bahkan mungkin bisa lari-lari kecil. Saya ingatkan, ini adalah proses perbaikan bertahap. Jangan berhenti di tengah jalan karena belum melihat hasil dalam 3 hari. Beri waktu tubuh untuk memperbaiki sendi yang sudah bertahun-tahun aus. Sekarang, Bapak Ibu, saya ajak untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Coba Bapak Ibu lakukan di tempat duduk sekarang juga. Pertama, duduk tegak di kursi. Sekarang coba berdiri perlahan tanpa menggunakan tangan. Jangan pegang apapun. Apakah Bapak Ibu bisa berdiri dengan lancar? Atau terasa sakit dan butuh dorongan? Kedua, setelah berdiri, coba tekuk lutut kanan ke belakang,
Seperti gerakan mengangkat tumit ke arah pantat, lakukan perlahan. Apakah terasa sakit atau kaku? Lakukan juga dengan lutut kiri. Ketiga, jalan 5 langkah di tempat. Perhatikan, apakah ada bunyi krek dari lutut atau rasa tidak nyaman saat melangkah? Tes sederhana ini akan memberi gambaran kondisi lutut Bapak Ibu saat ini. Setelah rutin makan kolang-kaling selama sebulan, lakukan tes yang sama. Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Nah, sekarang saya ingin bercerita lebih dalam tentang Pak Sabar, pasien saya yang tadi saya singgung. Beliau adalah pensiunan guru SD, usia 72 tahun, tinggal di sebuah desa di Jawa Barat. Setiap hari beliau harus ke sawah untuk sekadar melihat tanamannya. Tapi 2 tahun terakhir ini beliau sudah jarang ke sawah. Karena lututnya sakit. Kalau bangun dari duduk, harus pegangan apapun yang ada di dekatnya. Kalau turun dari tempat tidur, butuh waktu 5 menit untuk bisa benar-benar berdiri tegak. Beliau pernah ke puskesmas, dikasih obat anti nyeri, tapi obat itu hanya bekerja sementara. Kalau habis efeknya, sakitnya kembali lagi. Dokter di rumah sakit kabupaten menyarankan suntik pelumas sendi dengan biaya sekitar 2 juta rupiah setiap 6 bulan. Uang pensiun Pak Sabar pas-pasan, tidak sanggup untuk biaya semahal itu. Beliau pasrah, menganggap ini takdir usia tua. Suatu hari, anaknya yang bekerja di kota pulang kampung membawa oleh-oleh kolang-kaling. Saya kebetulan main ke rumahnya dan melihat Pak Sabar sedang kesakitan. Saya tanya keluhannya. Lalu saya ingat penelitian tentang kolang-kaling. Saya bilang, "Pak, coba Bapak makan 3 butir kolang-kaling setiap pagi. Jangan putus selama 2 minggu. Gratis, nggak pakai uang." Pak Sabar setengah percaya. Tapi karena tidak ada biaya untuk suntik, ia coba. Setiap pagi, beliau makan 3 butir kolang-kaling yang direbus sebentar. Kadang dimakan langsung, kadang dibuat manisan sederhana. Minggu pertama, belum terasa perubahan. Minggu kedua, beliau mulai merasakan lututnya lebih enteng. Bangun dari duduk tidak perlu pegangan terlalu kuat. Minggu ketiga, beliau mencoba jalan ke sawah. Jaraknya sekitar 500 meter. Alhamdulillah, sampai di sawah, tanpa rasa sakit. 2 bulan kemudian, Pak Sabar datang ke rumah saya dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Beliau tersenyum lebar. "Dok, saya sudah bisa naik motor lagi. Ini mau ke sawah, mau panen." "Terima kasih banyak, Dok." Saya terharu melihatnya. Beliau bercerita bahwa sekarang setiap pagi rutin makan kolang-kaling. Kadang beli di pasar, kadang dikasih tetangga yang punya pohon aren. Lututnya sehat kembali. Bisa bekerja lagi, bisa ke masjid lagi. Bapak Ibu, kisah Pak Sabar ini mengajarkan bahwa Allah menyediakan obat untuk setiap penyakit. Kadang obat itu sederhana, murah, dan ada di sekitar kita. Tapi kita sering mengabaikannya, karena menganggap terlalu sepele. Kolang-kaling yang selama ini hanya kita anggap sebagai campuran es buah, ternyata menyimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga punya cerita serupa. Mungkin Bapak Ibu atau anggota keluarga mengalami nyeri lutut yang berkepanjangan. Jangan putus asa, coba mulai dari sekarang. Makan kolang-kaling rutin setiap pagi, dan rasakan sendiri keajaibannya. Bapak Ibu Sobat Sehatku yang sangat saya cintai, kita sudah sampai di penghujung perbincangan sore ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan penting yang sudah kita bahas, agar mudah diingat dan diamalkan. Pertama, nyeri lutut dan bunyi krek pada lansia sering disebabkan oleh berkurangnya cairan pelumas sendi dan menipisnya bantalan tulang rawan. Ini seperti engsel pintu yang kehabisan oli. Kedua, kolang-kaling mengandung glukosamin alami, kalsium, dan antioksidan yang membantu memperbaiki tulang rawan, merangsang produksi cairan sendi, dan mengurangi peradangan. Ketiga, cukup makan 3-5 butir kolang-kaling setiap pagi secara rutin untuk merasakan manfaatnya. Keempat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Beri waktu minimal 2 minggu hingga 1 bulan untuk melihat perubahan. Kelima, tetap jaga berat badan ideal dan lakukan gerakan ringan untuk menjaga kekuatan otot sekitar lutut. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Ilmu kesehatan ini tidak boleh berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan betapa banyak saudara, tetangga,
atau teman kita yang mungkin juga menderita nyeri lutut, putus asa karena tidak sanggup berobat mahal, dan belum tahu tentang keajaiban kolang-kaling ini. Mereka butuh informasi ini, butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan video ini ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau grup WA pensiunan. Bagikan ke tetangga, ke saudara, ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada teman atau saudara Bapak Ibu yang menonton, lalu mereka mempraktikannya, lalu lutut mereka sembuh, insya Allah pahalanya mengalir terus untuk Bapak Ibu. Ini adalah investasi akhirat yang tidak ada duanya. Saya ingatkan, jangan hanya dibaca, jangan hanya ditonton, tapi praktekkan. Beli kolang-kaling di pasar, sedia selalu di kulkas, dan makan rutin setiap pagi. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Tekan tombol subscribe-nya. Gratis. Dan bagikan video ini sekarang juga, sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas lain. Saya tutup dengan doa yang tulus, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, sembuhkanlah lutut-lutut kami yang sakit. Perbaikilah tulang rawan kami yang aus. Isilah kembali cairan sendi kami yang berkurang. Dan hilangkanlah rasa nyeri yang mengganggu gerak kami. Ya Allah, mudahkanlah setiap langkah kami untuk beribadah kepadamu, untuk mengunjungi keluarga, untuk berbuat kebaikan. Jadikanlah kolang-kaling yang sederhana ini sebagai wasilah kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada penjelasan yang kurang sempurna. Sebaik-baiknya manusia, tetaplah tempat salah dan lupa. Dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya, dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Jaga diri baik-baik, karena Bapak Ibu sangat berharga bagi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu dari saya untuk Bapak Ibu di rumah.